Kisah Orang Kudus hari ini tanggal 19 Mei adalah Santo Paus Celestinus V. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa hidupi juga loncengnya ya. Dadah, silakan menonton. Paus Celestinus V adalah paus kita yang ke-192. Ia dilahirkan sekitar tahun 1210 di Isernia, Abruzzi, Italia, dan dibaptis dengan nama Pietro da Morone. Ia adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara dan keluarganya miskin. Pada waktu ia masih kecil, ayahnya meninggal dunia dan ibunya dengan penuh perjuangan berusaha membesarkan anak-anak yang dilahirkannya. Suatu ketika, sang ibu bertanya pada anak-anaknya, "Siapakah di antara kalian yang mau menjadi seorang santo atau santa?" Pietro kecil yang kelak menjadi Paus Celestin kelima menjawab dengan tegas, "Aku mama. Aku akan menjadi seorang santo." Dan memang demikian. Tetapi hal itu tidaklah mudah. Pada usia 20 tahun, Pietro bergabung dengan sebuah komunitas pertapaan yang mengikuti cara hidup para biarawan Ordo Benediktin. Ia menghabiskan hari-harinya dengan berdoa, membaca kitab suci dan mengerjakan tugas-tugasnya. Kesalehan hidupnya membuat rahib-rahib lain sering datang meminta bimbingannya. Di kemudian hari, Pietro membentuk suatu komunitas baru yang kini disebut Holy Spirit Community of Maila. Komunitas ini kemudian berkembang dengan pesat. 30 tahun kemudian, komunitas Celestines telah memiliki 36 biara dengan lebih dari 600 biarawan. Pada bulan April 1292, Paus Nikolas keempat wafat. Lalu selama 2 tahun, konklave berlangsung, tapi para kardinal tidak bisa memutuskan siapakah yang akan menjadi paus. Hal ini terjadi karena terdapat silang pendapat di antara mereka mengenai calon yang akan dipilih. Pietro de Morone, yang dikenal para kardinal sebagai seorang biarawan Benediktin yang saleh, mengirim surat peringatan bagi mereka dan meminta mereka untuk segera memilih paus yang baru. Karena penundaan yang terlalu lama tidak berkenan di hadirat Tuhan. Membaca surat dari pertapa suci itu, Kardinal Latin Malabranca, seorang kardinal tua yang amat berpengaruh, seketika berseru, "Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya memilih saudara Pietro de Morone." Para kardinal yang lain pun setuju, lalu mereka memutuskan untuk mengangkat Pietro menjadi paus. Ketika dipanggil, Pietro dengan keras menolak keputusan itu. Ia bahkan mencoba untuk melarikan diri, sampai akhirnya ia berhasil dibujuk oleh utusan dari para kardinal yang datang bersama Raja Napoli dan Raja Hungaria. Dengan sedih, rahib tua renta ini meninggalkan pertapaannya dan dinobatkan sebagai paus di Basilica of Santa Maria di Colle Maggio pada tanggal 29 Agustus 1294. Sebagai paus, Pietro mengambil nama Celestinus kelima. Paus Celestinus V hanya mengaku jabatan paus selama 5 bulan saja. Kesederhanaannya dan kerendahan hatinya membuat banyak orang memanfaatkannya. Ia tidak dapat mengatakan tidak kepada siapapun. Segera saja terjadilah kekacauan. Paus Celestinus merasa bertanggung jawab atas semua masalah yang timbul. Ia memutuskan bahwa hal terbaik yang dapat dilakukannya bagi gereja adalah menyerahkan kembali jabatannya. Dan ia melakukannya. Ia meminta maaf karena tidak dapat memimpin gereja dengan baik. Hal yang didambakan Santo Celestin hanyalah tinggal di salah satu biaranya dengan tenang dan damai. Tetapi paus yang baru, Paus Bonifacius ke-8, beranggapan bahwa akan lebih aman apabila Paus Emeritus tetap tinggal di kota Roma. Pengunduran dirinya yang sangat tidak lazim itu membuat banyak orang menentangnya, karena ada yang menganggap Pietro sebagai seorang anti-paus. Untuk mencegah hal ini, Paus Bonifacius meminta agar Santo Celestinus tetap tinggal di Roma. Tapi Santo Celestinus yang tetap ingin hidup miskin sebagai seorang pertapa melarikan diri dan bersembunyi di hutan. Ini tidak berlangsung lama, karena ia kemudian ditangkap saat berupaya untuk kembali ke biara Dalmatia untuk melanjutkan hidupnya sebagai seorang pertapa.
Paus Bonifacius ke-8 lalu menempatkan Santo Celestinus di Kastil Fumone dekat Ferentino di Campana, di mana ia menghabiskan 10 bulan terakhir hidupnya dalam sebuah ruangan sederhana di kastil itu. Santo Celestinus wafat pada tanggal 19 Mei 1296. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Clemens ke-6 pada tahun 1313.